الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat 152 Al-An'am. Wala taqrabu malal yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang Allah telah memberi syarat cara itu boleh kita gunakan. Illa kecuali billati dengan cara-cara hiya, yang mana cara itu ahsan, cara yang baik, cara mengelola harta anak yatim, cara gimana kita menjadikan harta anak yatim itu benar-benar fungsi dan tergunakannya atau dipakainya untuk anak yatim tersebut. Kemarin pernah dibahas di House of Elena, kajian hari Rabu rutinan. Di antara dosa besar adalah dosa memakan harta anak yatim. Bahkan Nabi sampaikan sab'al mubiqat, 7 yang membinasakan. Di antaranya adalah syirik, membunuh, durhaka orang tua, ninggalin sholat, riba, zina, makan harta anak yatim. Jadi makan harta anak yatim itu di antara top ranking 7
besarnya dosa. Boleh nggak kalau saya mengasuh anak yatim lalu saya mengambil jatah dari bagian anak yatim tersebut? Nah, ulama illati hiya ahsan. Cara yang baik masuk ke dalamnya selama dalam takaran yang tidak melampaui batas. Contoh, seseorang ini mengampu anak yatim atau menghimpun dana untuk anak yatim. Entah itu bentuk berupa minuman, makanan, apa segala macam keperluan yatim, menghimpun dana ini untuk sedekah yatim. Lalu terus kemudian ketika dia terkumpul sekian dananya, dia mengambil bagian dari dana tersebut. Apakah diperbolehkan? Boleh, berdasarkan nominal yang patut. Kalau di Wonosobo itu sebagai pengampu digaji dengan gaji nominal sekian, itu sudah pas, maka boleh-boleh aja orang ini mengambil. Tapi di luar kepantasan atau di luar daripada kebiasaan yang lumrah, yang wajar, itu masuk dalam hal yang Allah larang. Taruhlah misalkan seseorang itu menghimpun dana untuk anak yatim, sedekah untuk anak yatim, beli berasnya untuk anak yatim, beli telurnya, beli minumnya dan semuanya sekian. Taruhlah misalkan terkumpul dana 10 juta. Setelah 10 juta ini ditasarufkan dan semuanya segala macam, terus mengambil bagian dari 10 juta itu misalkan 1 juta, berdasarkan angka yang patut, maka diperbolehkan, silakan. Tapi ada win-win solution yang paling hebat. Kalau yang tadi berdasarkan angka nominal yang patut, 1 juta pantas. Tapi ini juga sebagian ulama sedikit memberikan kritikan. Apa kritikannya? Selama apa yang diakadkan untuk hal tersebut ada ketentuan untuk melaksanakan atau pelaksanaannya sesuai dengan akad tersebut. Jadi misalnya gini jemaah, ini kan akadnya untuk anak yatim, nggak ada keterangan dan operasional di dalamnya. Maka sebagaimana akad yang diakadkan, harusnya ini ulama berpendapat jemaah difokuskan untuk semuanya anak yatim. Kecuali kalimatnya yuk support anak yatim dan membersamai kegiatan-kegiatannya, boleh diambil. Makanya hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau jamaah lihat, jamaah buka di bawah ada QRIS, di depan ada QRIS, di luar ada QRIS. Apa tulisannya di QRIS tersebut? Peluang jariah membersamai program Masjid Muhammad Al-Fatih. Coba dilihat QRIS-nya. Itu akad di awal gitu. Kalau akadnya jelas di awal, jadi akad di awal itu juga menentukan tuh apakah uang itu nanti boleh dialokasikan kepada keperluan yang lain. Seperti misalkan, kan pasti butuh bensin, kan ada orang yang nganterin pasti butuh. Taruhlah misalkan dia punya keluarga yang dia tinggalkan atau dia memang kerjanya adalah di situ, butuh digaji, dari mana datangnya dan seterusnya. Ini emang penting banget, akad di awal tuh penting sekali jemaah. Kalau jemaah datang titip untuk apa ibu? Untuk masjid. Titip untuk apa ibu? Untuk menggolah derek ustadz aja. Kalau itulah yang cerita. Atau menggolah sememang diperlukannya aja. Berarti ini memang dananya boleh sesuai dengan program dan keperluan maslahat yang lebih utama. Kalau versinya Abu Tolha gimana? Abu Tolha itu punya sebidang tanah namanya kebun Bayruha. Ini cara sedekah yang luar biasa. Nabi SAW sampai terkagum-kagum, sampai Nabi mengatakan dalam hadis bah atau bakhin. Wah bagus banget nih, wow. Sampai Nabi takjub, gimana sedekahnya Abu Tolha? Abu Tolha itu punya kebun namanya kebun Bayruha, kebun yang paling bagus di kota Madinah, yang sekarang kebunnya itu jadi masuk dalam bagiannya Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ayatnya berbunyi la tanalul birra hatta tunfiqu
sampai kamu pada puncaknya kebaikan sebelum kamu menyedekahkan yang terbaik dari yang kamu punya. Lalu Abu Talha pulang diskusi sama istrinya bilang, sayang kita kan punya ya tanah terbaik. Di mana? Kebun Bairuha. Strategis, sangat mahal, semua pengusaha sangat pengen punya tanah itu. Ini kebun kurma plus tanahnya, kebun dan tanah terbaik kala itu. Kata Abu Talha, yaudah yuk kita sedekahin. Istri sepakat, keluarga oke. Abu Talha jalan ke Nabi. Ya Rasulullah, bukankah tadi kami mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, tidak akan pernah kamu sampai pada puncak dari kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang paling kamu cintai. Maka ya Rasulullah, yang kami cintai adalah kebun Bairuha ini. Terimalah kebun Bairuha ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bakhin atau bah. Kalau bahasa kita tertakjub gitu. Karena kebun ini tuh kebun yang benar-benar luar biasa gitu. Strategis, paling mahal, paling top. Dikasih sama Abu Talha untuk wakaf di jalan Allah. Terus apa? Nggak berhenti sampai situ. Rasul tertakjub, terus Abu Talha juga bilang, ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Rasul takjub. Ketika Rasul juga tertakjub dengan sedekah luar biasanya, beliau masih bilang, saya ikut yang terbaik. Jenengan yang paling tahu, ini yang terbaiknya, mau diapakan, ngikut jenengan. Kalau orang Jawa bilangnya derek mawon, derek. Karena ternyata hadirin jamaah dirahmati Allah, dalam kacamata yang lain, boleh jadi menurut kita kayaknya yang bakal abadi itu sedekahnya bentuknya fisik, entah granit, entah pasir, split, atau entah apa, cat, lampu. Menurut kita itu yang baik, menurut kita. Tapi ternyata Abu Talha itu menyerahkan pada Nabi SAW. Tujuannya adalah supaya dapat yang terbaik, win-win solution dari harapan baiknya beliau dalam sedekah. Iya betul, fisik bangunan baik, menempel, tahan lama dan seterusnya. Tapi tahu nggak, fisik itu ada masa waktu batasnya. 200 tahun. Berapa banyak bangunan-bangunan yang kita lihat di kota lama, bangunan-bangunan jadul, ketika rumahnya dibeli sama orang atau sesuatu dibeli sama orang, akhirnya dihancurkan kembali. Berapa banyak kita lihat ada masjid yang udah lama terus dihancurkan kembali, dibangun yang baru setelah misalkan 100 tahun, 200 tahun. Tapi mau tahu, ada satu hal yang ringan, yang mudah, tapi itu terus mengalir. Sedekah itu namanya sedekah ilmu. Sedekah ilmu. Ilmu hadirin. Menurut kita nggak penting, tapi justru sedekah itu yang paling besar potensinya terus ngalir pahala sampai hari kiamat. Hari ini jamaah ngaji, mungkin nggak ilmunya nggak kepake? Mungkin tidak. Ilmunya pasti kepake. Diajarkan minimal kepada diri sendiri, terutama keluarga terdekat. Apakah terus kemudian setelah keluarga terdekat kita belajar dari ilmu yang tipis-tipis kita sampaikan? Nah, makan tuh pakai tangan kanan loh. Guru ngajinya mama tuh bilang kalau makan tuh pakai tangan kanan. Nah, makan tuh jangan sambil berdiri, sambil duduk. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Anak itu membawa kebiasaan yang diucap mamanya, bentuknya ilmu, makan tangan kanan, minum, makan sambil duduk, bismillah. Itu kebawa terus tuh. Nanti anaknya ngajarin ke cucunya, cicitnya, canggahnya, terus sampai hari kiamat. Makanya Nabi bersabda, di antara 3 amal yang besar akan terus menjadi jariyah, sedekah jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. 1 dan 3, ini modalnya paling besar. Sedekah dan anak soleh modalnya besar. Untuk menjadikan anak soleh itu modalnya gede hadirin. Masukin ke pondok, siapkan kitab, peralatan, perlengkapan, membiayai biaya masuknya. Belum lagi untuk dapat ilmu dari guru terbaik itu kan biaya nggak murah. Kita sesuatu yang keren
itu kan biayanya mahal hadirin. Tas, gamis bagus, produk kalau udah bagus harganya mahal jemaah. Dan kita siap membeli skincare apa yang terbaik. Skincare mereknya Z misalkan. Berapa harga sepaket? 5 juta. Dibeli sama orang itu. Karena dia tahu ini kualitasnya bagus. Tas apa yang membuat value dari diri saya naik? Oh, tas dengan merek SZ misalkan. Dibeli tasnya semahal apapun. Jam tangan apa yang kira-kira kalau teman saya melihat first impressionnya, jam tangannya mereknya Z misalkan, dibeli itu jam tangan. Orang kalau bagus dengan value tinggi, guru-guru bagus, guru-guru dengan kualitas terbaik, itu pun juga Masya Allah tabarakallah. Bagaimana cara kita menghargai beliaunya pun juga sama hadirin. Sebagaimana value yang Allah titipkan kepada beliau. Makanya kalau kita dalam perkara dunia aja berani totalitas, berani all out, kenapa untuk akhirat kita enggak? Untuk dunia kita berani mengeluarkan yang terbaik, kenapa untuk akhirat kita setengah-setengah? Sebenarnya bisa aja tadi kita sholat nggak usah pakai mikrofon, nggak usah pakai sound system, tapi kenapa dipakai? Karena mau menyuguhkan yang terbaik. Selalu jemaah untuk agama Allah bilang patri dalam kepala dan hati. Untuk agama Allah harus yang terbaik. Yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Bisa-bisa aja kita sholat nggak pakai mikrofon, nggak pakai sound system, tapi ini fasilitas yang Allah sudah titipkan, pakai. Kenapa? Karena kalau nggak dipakai, pertanggungjawabannya yang berat. Bahkan ada hal sekecil apapun jemaah, kalau bisa dipakai, pakai. Ini hal sekecil ini, sambungan aja itu kalau bisa dipakai, pakai. Jangan biarin nganggur. Semua ada pertanggungjawabannya. Kembali lagi dalam bahasan, jadi memakan harta anak yatim. Alhamdulillah. Jadi Jadi memakan harta anak yatim, alangkah baiknya akad di poster dijelaskan sekalian. Yuk membersamai untuk keperluan anak yatim dan kegiatan yang meliputinya. Aman. Yuk membersamai karena Allah bisa, dan dengan semua kegiatan yang dibersamai oleh tersebut silakan. Tapi juga ada berpendapat yang tadi boleh dia mengambil berdasarkan nominal yang patut. Itulah yang dimaksud dengan illa billati hiya ahsan. Jangan dapatnya 10 juta diambilnya 9.900.000 untuk anak yatimnya 100.000. Masya Allah. Dapat 10 juta diambilnya 9 juta atau 9.900.000 bahkan. Untuk anak yatimnya cuma 100.000 doang. Jangan juga hadirin, zalim namanya. Atau di luar kebiasaan. Coba ngapain sih? Dititipin, beliin minuman, telur dan keperluannya, lalu kita tasarufkan. Capek nih saya, ongkos capek dong, upah capek berapa? 5 juta. Padahal cuma nganter doang, kok dia sampai misalnya ngambil 5 juta, pakai ini nggak patut. Bukan termasuk dalam ayat illa billati hiya ahsan. Pertanyaan yang sering saya dapat ketika ada bahasan kayak gini, terutama di Elena kemarin, adakah takaran kepantasan bagi orang yang mengelola harta anak yatim? Tidak ada secara pasti. Para ulama menyebut minimal sekian dinar, minimal sekian ribu rupiah misalkan. Nggak ada takaran yang pasti. Tapi ada batas-batas kepantasan, yakni sesuai dengan adah. Adah itu artinya adat istiadat. Di Wonosobo tuh misalkan ya jemaah, di Wonosobo uang 1 juta tuh bisa sejauh mana? Bisa buat 2 minggu, 2 pekan bisa? 1 juta bisa? Bisa nggak? Untuk maksudnya bukan hidup hedon gitu, bukan. Hidup standar lah. 2 minggu atau sebulan?
1 juta sebulan bisa, ambil dengan nominal yang itu. Apa yang kiranya kita pantas dan tidak berlebihan, tapi sesuai dengan ahsannya dia mengambil harta tersebut, disilahkan. Nah, kalau sedikit saran, mau lebih mantap, lebih aman lagi, lebih nyaman lagi kita bertindak, maka silahkan dibuat akad yang jelas. Yuk support anak yatim, tanda petik plus operasionalnya, sudah include operasionalnya. Atau kalimatnya, mari kita bersamai anak-anak yatim dan kegiatan yang meliputinya. Kegiatan meliputinya apa? Nganterin, jemputin, nanti ada A, ada B, ada C. Begitu hadirin. Nah, kejadian juga yang sering terjadi dan kadang ditanyakan, gimana kalau sudah ini buat anak yatim ya, nanti Pak Ustadznya ada sendiri. Misalkan mohon izin ada Ustadz yang membersamai anak yatim tersebut misalkan, nanti untuk Pak Ustadznya ada sendiri. Anak yatim itu dikasih 1 orang 100.000, 2 lembar 50 ribuan. Orang yang nganternya atau pengasuhnya anak yatim, entah itu ustadznya, kakaknya, bapaknya, ibunya, itu dapat sendiri dari dermawan. Ini yang bisa kejadian, karena pernah sampai terdengar ke cerita kami di mobil atau di kendaraan. Ketika pulang dari misalkan dia ngaji di rumahnya seorang pengusaha atau seorang dermawan gitu, ini orang ini pengasuhnya tuh majakin lagi, sini tadi dapat berapa, 100, berapa uangnya, 50 ribuan, 2, yuk 1 orang 50 ribu sini ke pengasuhnya. Jangan jemaah, Anda udah dapat sebagai pengasuh anak yatim, kadang dikasih lagi kan. Maksudnya Anda udah dapat, kadang juga masih dikasih lagi titip untuk lembaganya. Jadi orangnya dapat, untuk lembaganya dapat, lembaganya pengasuh pondok yatim tersebut, anak yatimnya juga dapat. Lah Anda dapat, jangan dipajaki anak yatim itu. Udah dapat anak yatimnya 100, dianya sebagai pengasuh sudah dapat, anak yatimnya dipajakin lagi. Sini 50. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Jangan. Dipajakin lagi ya, jadi jangan. Anda sudah dapat, pakai itu, alhamdulillah, syukuri. Anak yatimnya jangan diganggu gugat, udah biarin. Emang rezekinya beliau 1 orang 100.000, rezekinya beliau 100.000. Dan ini ujian jemaah, yakin benar-benar ujian. Yang namanya dititipi amanah, siapapun termasuk yang berbicara, yang namanya dititipin amanah harta itu ujian jemaah. Bisa aja loh orang ini disetir ke kanan ataupun ke kiri, bisa aja. Berapa banyak orang yang ketika ketemu sama uang, kenal siapa dia, jadi tahu wataknya gimana, sikapnya gimana. Benar kata Umar bin Khattab, makanya Sayyidina Umar pernah mengatakan 3 hal atau 3 cara. Kata Umar bin Khattab, 3 cara kalau kamu mau kenal siapa dia. 1, safar bersamanya. 2, bermalam bersamanya. 3, adakan transaksi uang bersamanya. Nanti kamu tahu siapa dia. Hutang salah satunya. Diamanahi uang, gimana terus sama uang yang diamanahi? Itu salah 2-nya. Makanya paling aman, Masya Allah, tabarakallah. Ya ini sih gimana ya cara ngomongnya hadirin. Kadang saya lagi mikir gimana ngomongnya. Ya emang sih nggak semua orang sih mau ngurusin anak yatim. Kadang yang ngurusin adalah orang yang akhirnya waktunya itu benar-benar kosong dan luang, sehingga ya kerjaannya juga misalkan hanya mengurus, bukan hanya sih, gimana sih ngomongnya, intinya mah gini jemaah, kalau bisa mah jangan ngandelin uang hanya dari ngurus itu. Walaupun boleh, sekali lagi mungkin ini perlu ditata, saya lagi cara ngomongnya agak enak. Kalau bisa mah gini nih jemaah, jangan ngandelin uang cuma dari uang itu. Paham nggak jemaah? Kerja yang lain,
bisnis yang lain, dagang yang lain. Orang misalkan gimana sih? Ya begitu deh jemaah, paham ya? Jangan sampai ngandelinnya tuh jagain gitu. Wah, mana nih? Begitu ada orang datang, ini titip ya. Wah, ini ada buat saya nih. Jangan. Hidup dari yang lain, dagang, bisnis, jualan. Hidup dari yang lain gitu. Jangan ngandelin dari yang haknya orang. Eman-eman, bukannya nggak boleh. Sekali lagi jemaah, tadi kan sudah dibilang, illa kecuali billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik sesuai dengan standar yang pantas. Cuman kalau bisa kita yang begituin jemaah. Saya ikut ya, nih sekian juta, saya titip ya, nih. Kalau bisa kita yang ikut andil. Dan ini juga ajakan buat teman-teman yang udah kaya, yang udah lebih harta, yang udah alhamdulillah punya usaha, yang udah banyak sekali Allah titipkan rezeki. Ayo mbok ikut mikirin. Kalau teman-teman ikut mikirin kan enak. Jadi yang lain yang memang qadarullah masyaallah mungkin bergantung hidupnya dari misalkan pendanaan orang lain, tuh bisa sedikit teman-teman bantu dan support juga untuk tidak terus berada di hal-hal tersebut. Meskipun boleh, sekali lagi, karena riskan sekali jemaah. Yang namanya diamanahi uang tuh riskan sekali. Riskan banget jemaah. Makanya kalau dapat udah langsung deh, sini berapa? Transfer udah. Kalau orang titip ya. Udah sini. Terus kemudian hitung berapa, udah transfer aja deh ke maaf. Dan jamaah boleh tanya, rekening Masjid Muhammad Al-Fatih saya bahkan pun nggak bisa ngambil. Yang bisa ngambil cuma 3, Mas Denny, Mas Alif, Mas Ihsan. Yang bisa ngambil tanda tangannya mereka bertiga. Saya pun nggak bisa ngambil. Saya nggak bisa ngambil. Kenapa? Ya karena ini bahaya banget jamaah. Orang bisa kalap tuh dengan hal-hal yang kayak gitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa bertiga? Agar mereka saling mengingatkan satu sama lain. Tapi saya ngontrol, jelas. Minta laporannya mas per 15 hari. Oh ya begini. Oh ya begini. Bahaya nih jamaah soal hal-hal yang kayak gini itu riskan sekali. Lebih baik kita berdiri di atas kaki sendiri. Kalau emang harus bisnis. Dagang. Akan lebih mulia daripada hanya sekedar kita meminta atau bersandar hidup dari haknya orang lain. Jangan. Begitu ya hadirin. Hatta yablugha asyuddah. Nanti ini kalau anak yatimnya sudah agak tumbuh dewasa, memang dia punya harta haknya dia, berikan jamaah sama beliau. Wa auful kaila, dan sempurnakanlah kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan, bil qist, dengan cara yang adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Jadi kita ini hanya dibebani berdasarkan kesanggupannya saja. Kita nggak diminta di luar batas kesanggupan. Yang kita diminta hanya berdasarkan kemampuan dan kesanggupannya. Mampunya apa, sanggupnya itu. Ayo saling bersinergi dalam kebaikan. Wa idza qultum, apabila kamu berbicara, fa'dilu, maka bicaralah dengan jujur dan adil. Walau kana dza qurba, walaupun itu karib kerabat. Nah, tolong dipegang baik-baik. Jangan mentang-mentang Anda dekat. Jangan mentang-mentang itu za qurba, kakak Anda, adik Anda, terus dengan semena-mena Anda bilang, "Enggak apa-apa lah kakak saya ini, tak pakai uangnya dulu juga enggak apa-apa." Jangan deh. Itu uangnya orang jemaah. Walaupun kakak Anda, itu haknya beliau, harta beliau. Kan kadang mohon maaf, na'udzubillah, mungkin sebagian ada yang begitu, apa-apalah uang kakak saya ini, apa-apalah uang adik saya ini, mas pakai dulu aja lah uang kakak, uang adik ini. Beliau juga paling, yo nggak apa-apa, iya. Jangan ada di
set, tak apa-apa uang kakak ini pakai dulu aja. Jangan, izin dulu jamaah. Makanya ayat ini menegaskan walau kana dza qurba, walaupun itu orang dekat kalian, sahabat karib, kakak, adik. Kalau memang kita diamanahi hartanya, amanah, pegang jamaah. Jangan mentang-mentang kakak, gak apa-apa nih uangnya kakak lah. Kakak juga pasti maafin. Kakaknya marah-marah. Kamu nih gimana sih uangnya kakak kok dipakai? Kalau marah ya didengerin aja. Kamu harus ganti loh ya. Terus dalam hati apa? Alah ganti. Ntar juga ikhlasin. Ya Allah. Seburuk itu cara orang mencari uang. Na'udzubillah. Terus ada lagi. Karena mentang-mentang kakak, mohon maaf, na'udzubillah, harta warisan dijual tanpa seizin yang memiliki hak atas harta tersebut. Main sembarangan jual harta waris. Pohon jati gede-gede udah segini-gini main ditebangin aja. Kakaknya yang harusnya dapat hak gak diberitahu sama sekali. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pohon sengon, pohon jati, pohon albasia ditebang-tebangin. Kakaknya datang, kemana pohonnya nih? Ditebangin. Loh, kamu kok gak bilang sama saya? Kakak kan juga uangnya udah banyak. Ngapain sih kak ngurusin kayak gini-gini? Loh, walaupun kakak anda sudah sukses, uangnya banyak, tetap apa yang menjadi haknya, bilang. Itu pohon jati, ada haknya kakak, bilang jemaah. Pohon albasia, pohon sengong, ada haknya kakak, bilang. Kak, saya perlu nih anak buat sekolah, boleh gak jual pohon jatinya? Bilang. Jangan sembarangan aja hadirin. Ini soal harta tuh kan pertanyaan paling berat nanti kan di antara 4. Yang paling berat soal harta jemaah. Tuh harta dapat dari mana? Dan dikemanakan? La yazalu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan pernah bergeser kakinya hatta yus'al, sampai kalian ditanya an arba', 4 perkara. Yang pertama, wa an umrihi fima afnah, umur, usia, dipakai buat apa umurnya. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya diapain, dipakai apa, diamalin atau enggak, diajarin lagi atau enggak, ilmunya didiamkan atau dipraktekkan, ditanya. Yang ketiga, wa an jismihi fima ablah, tentang jasad tubuhnya, fima ablah, dipakai apa tuh jempol, ngetik apa jempol, mata ngelihat kemana, telinga ngelihat apa, kaki melangkah kemana, semua organ tubuh dipakai buat apa, diletakkan pada yang semestinya atau diletakkan pada yang haram. Wa an jismihi fima ablah. Yang ketiga, yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah, kamu dapat dari mana dan kamu buat apa hartamu. Ditanya 2, yang lain satu. Tentang ilmu ditanyain 1, ilmu diamalin nggak. Tentang umur tanyain 1, umurmu buat apa. Tentang badan tanyain 1, badanmu dipakai untuk apa aja. Tapi tentang harta 2 pertanyaannya. Min aina iktasaba, hartamu tuh dari mana. Maka tanya diri sendiri jemaah, gak usah ngurusin hartanya orang. Min aina iktasaba, kamu dapat dari mana harta itu. Wa fima anfaqa, dan kamu kemanakan harta tersebut. Yuk lihat ke diri sendiri yuk. Gak usah ngomongin hartanya orang hadirin. Kayak, mobilnya wapi ya. Masa baru gini udah ganti mobil. Masa gini handphonenya wapi. Masa gini bagus. Masa baru kayaknya coba lihat deh. Dia itu kan gajinya, coba deh yuk hitung yuk. Gajinya berapa sih UMR Wonosobo? Oh UMR Wonosobo, kayaknya UMR Wonosobo kalau dikali 12 bulan tuh masa ya bisa beli mobil.
kayaknya nggak masuk akal deh. Nggak usah deh jamaah, nggak usah mikir hartanya orang, mikir hartanya kita. Kita nggak tahu dia mungkin bisnis apa, dia mungkin punya apa, dia mungkin dapat waris dari mana, dapat warisannya dari istrinya atau suaminya, atau mungkin dia adalah anaknya orang kaya. Dia emang kerja, gaji standar, tapi anaknya orang kaya, jadi wajar kalau, nah ini ya mama bawain mobil, nah ini ya mama bawain pesawat jet pribadi. Wes, kayaknya mustahil ya kalau UMR kok bisa beli pesawat jet loh. Dia memang lagi dilatih sama orang tuanya untuk kerja sama orang. Nah, belajar kamu kerja sama orang. Masa kemarin baru naik ojek online. 2 bulan lalu dia tuh naik ojek online. Masa iya kerja 2 bulan di sini tahu-tahu bawa mobil? Itu mobil bapaknya ternyata, mobil ibunya ternyata. Udah gak usah ngurusin hartanya orang. Lihat harta kita, dapat dari mana harta kita, dikemanakan harta kita. Lihat pos-posnya, hartanya dari mana. Termasuk pendanaan harta kita tuh disupport dari pendanaan siapa dan dari mana. Harta saya banyak, tapi support pendanaannya dari siapa? Kalau udah terlanjur Ustadz, pendanaannya dari pendanaan yang riba, istighfar. Kalau bisa lunasi. Kalau bisa tutup seketika dan berjanji untuk tidak mengulangi. Ini harta berat nih, bab harta berat sekali jemaah. Apalagi jamaah yang sering terlihat, apalagi jamaah yang kadang bergaul sama orang, pakai jam tangan dikit, wis jam tangannya, padahal mah boleh dihadiahin sama orang, kan riskan banget ya jemaah. Nggak dipakai jam tangannya, ditanyain, Mbak, hadiah jam tangan dari saya kok nggak dipakai sih? Dipakai, disuuzonin. Alah, ini istrinya Ustadz pakai jam tangan, kok bagus, pasti bla bla bla. Tuh, nauzubillah subhanallah, aneh aja, kadang begitu ya, Mbak. Pakai jaket ada mereknya di sini. Yang difokusin mereknya, bukan pengajiannya. Ada mereknya di sini, apa gitu. Itu kan ini, wah jaketnya apa, jaketnya. Hadirin, ini harta makanya berat nih jemaah. Harta tuh berat sekali, hati-hati banget soalan harta nih. Nasihat untuk kita bersama-sama. Karena harta ditanyain 2, dari mana? Dari mana? Dari mana tuh uang? Jamaah mohon maaf untuk yang perempuan, jangan malu nanya. Ibu-ibu, mbak-mbak, jangan malu nanya ke suami. Sayang, uang ini halal, jangan malu nanya. Suami kalau bener halal gak tersinggung. Halal tenang aja, makan aja. Tapi kalau begitu, ngapain kamu nanya-nanya? Halal, wow, makan aja udah. Nah itu biasanya mohon maaf ya jemaah, mohon maaf banget. Kalau ditanyain, sayang ini uang halal, kok suami tiba-tiba emosi? Lah, gak tahu tuh uang dari mana tuh. Tanya, gak apa-apa. Sayang ini halal kan? Ya halal dong. Udah, gak apa-apa makan. Yang halal tuh tentramin, nyenengin, nyejukin. Orang kalau biasa makan yang halal tuh tergambar nanti dari sikap keseharian, perilaku, kegambar jemaah. Tapi kalau sering ngemplang duitnya orang, jual jatinya orang, diamanahin uangnya dibawa lari, disuruh begini, aduh, hidup nggak tenang, dikejar-kejar terus, penuh kekhawatiran, dan satu lagi apa? Orang yang mengambil haknya orang, artinya dia telah zalim sama orang itu. Dan kalau dia zalim, dia bermusuhan sama siapa? Bukan orang itu. Kalau kamu zalim, musuhmu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizalimin mah, maafin nggak? Ya mungkin dia memaafkan iya, tapi melupakan berat. Ya rata-rata begitu kan jemaah. Memaafkan iya, melupakan agak berat. Meskipun nanti akhirnya ya waktu yang
dengan sendirinya mengizinkan itu, ya udahlah. Tapi orang yang zalim makin hari demi hari akan sengsara, porak-poranda dan binasa. Karena kelawan kezaliman itu langsung adalah Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia berani bermain-main, Allah pun juga akan mempermainkan dirinya. Dan gak ada tuh orang zalim tuh kehidupannya aman, adem, ayem, tentrem, gak ada. Orang zalim gak ada. Orang zalim hidupnya nelangsa, binasa, sengsara. Itu orang zalim. Jadi walau kana dza qurba, jadi jangan mentang-mentang ini teman dekat, kakak atau keluarga dekat, kakak, adik, jangan. Termasuk apa akad di awal, ya udah. Walaupun itu kakak Anda, tapi kalau Anda sifat, walaupun itu kakak kita, tapi kalau kita akadnya, Mbak, saya tak pinjam uang ya, namanya hutang. Wajib dibayar atau enggak? Sama kakak loh. Wajib enggak? Atau kakak ngutang sama adiknya, Dek, minjem dulu uangnya. Wajib dibayar enggak? Wajib. Kecuali kakaknya bilang, udahlah, buat jenengan aja. Ikhlas, hadiah, udah halal. Wa bi'ahdillahi aufu, dan kalau kalian berjanji kepada Allah, aufu, penuhi janji kalian. Nazar, bedanya apa nih? Janji, nazar, sama niat. Niat itu nggak ada lafaz saya berjanji atau ini nazar tulaka, ya Allah saya bernazar padamu. Itu bedanya aja di situ. Jadi kalau saya niat nih, mudah-mudahan ya Allah dengan karunia dan kekuasaan-Mu ya Allah, satu persatu pemuda-pemudi Masjid Muhammad Al-Fatih kami berangkatkan umroh. Jamaah Masjid Muhammad Al-Fatih kami berangkatkan umroh semua bintang 5 ya Allah. Semuanya baru niat, belum janji. Bisa terlaksana, bisa tidak. Tapi kalau dalam hati yakin jamaah berangkat umroh semuanya insya Allah bintang 5. Kemarin baru 2, Mas Isan sama Herman. Besok tunggu aja, berangkat semuanya udah. Allah Maha Kaya, semua jamaah berangkat semua bintang 5 insya Allah. Yakin aja dulu jamaah, ingat gak? Itu jemaah, baik sangka sama Allah. Di kepala tuh isinya baik sangka sama Allah. Nah boleh nggak? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Yakin? Masya Allah jemaah, wes. Masya Allah, ini kalau udah bilang soal baik sangka tuh jemaah, kalau kita baik sangka sama Allah tuh yang datang tuh sesuai yang kita sangka. Mohon maaf, saya ralat. Yang datang yang lebih baik dari yang kita sangka. Lebih baik. Sama itu udah biasa. Ya Allah, mau duren ya Allah. Tiba-tiba, Assalamualaikum Us, Mak Ratmi ngasih duren. Mbok Ratmi, mbok siapa ngasih duren? Us nih duren Us. Padahal baru batin. Itu kan baik sangka sama Allah. Enak nih duren kayaknya. Wah, abisnya rumah saya penuh duren. Baik sangka sama Allah gitu aja mah. Baru baik sangka, Allah datangkan yang sama tuh biasa banget. Kalau sama tuh biasa. Tapi lebih sering Allah ngasih yang lebih baik. Makanya niat tuh yang baik itu loh jemaah. Niat tuh yang baik, dan jangan takut sama niatnya. Niat itu baik. Nek saya meninggal, ternyata qadarullah masyafal niat baiknya belum terlaksana. Ingat nggak? Allah tetap karuniakan pahala karena niat baiknya. Nah, kalau janji gimana? Wa aufu bi ahdillahi, atau wa bi ahdillahi aufu. Dan kalau kamu janji sama Allah, penuhi janjimu. Janjinya lafadznya gimana? Saya berjanji kalau saya jadi A, saya aspal jalanan kampung yang rusak. Kalimat saya berjanji sudah Allah takar sebagai akad perjanjian yang wajib dipenuhi. Nggak boleh nggak? Makanya hati-hati kalau ngucap saya berjanji atau saya nazar. Hati-hati jemaah.
Saya berjanji, saya nazar nih, hati-hati banget. Kalau udah terucap janji ya, ya. Nah, tertulis Anda sudah memegang akad dengan Allah, wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Kalau udah janji, hati-hati. Kalau jadi, kalau nggak jadi gimana? Ya udah, terlepas dari janjinya. Lah tapi kalau udah jadi, itu wajib dipenuhi. Terus nazar juga. Saya bernazar nanti kalau anak saya lulus SBMPTN, lulus SMA favorit, lulus universitas favorit. Kalau nanti anak saya punya anak, kan ada ya seorang ibu bernazar, wah insya Allah nanti kalau saya punya cucu, ya Allah anak saya Ustadz udah 8 tahun, doain ya. Nanti kalau saya punya cucu, saya A, saya B. Itu wajib. Berjanji, nanti saya janji deh kalau udah saya nazar deh kalau udah punya cucu. Wajib. Kecuali niat itu tadi jemaah. Ya Allah, saya berniat mudah-mudahan dengan karunia dan kekuasaan-Mu, Engkau yang memudahkan A, memudahkan B, memudahkan C, hamba akan A, B, C. Niat hamba. Niat. Bedanya cuma di lafaz dong. Saya berjanji sama saya baru berniat. Itu aja bedanya. Niat yang baik. Dzalika wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah memerintahkan kepadamu dengannya agar kamu menjadi ingat. Ini jamaah, kalau punya janji diingat. Ada 3 yang harus jamaah ingat-ingat. 1, kebaikan orang kepada kita. 2, janji kita kepada orang. 3, hutang kita kepada orang. Ada 3 yang harus diingat. 1, kebaikan orang kepada kita harus diingat. 2, janji kita kepada orang harus diingat. 3, hutang kita kepada orang harus diingat. Mudah-mudahan yang punya hutang segera lunas. Ini punya hutang semua ya, Mas. Harus diingat. Kebaikan orang ingat. Yang kedua, janji kita sama orang lain ingat. Yang ketiga, utang kita ingat. Jangan tiba-tiba amnesia, ditagih hutang. Hutang kapan ya? Hutang amnesia, ditagih hutangnya amnesia, jangan. Dan jamaah, hidup sesuaikan sama isi kantong. Jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Rumus paten, mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan mudah-mudah berhutang. Mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi, jangan bermudah-mudah berhutang. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sungguh ini adalah jalan kebenaran, jalan yang mustaqima, yang lurus. Dah ikut aja. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus. Kalau kata mbah-mbah di Jawa, melakuo uripo sing bener, melu sing api, wong soleh kumpulono. Udah, nih ada kebaikan, kumpul deh di situ, ikut aja. Sak beling-belingnya orang, sendugal-dugalnya orang, kalau teman-teman duduknya baik, ikut baik. Sendugal-dugalnya orang, kalau circle-nya baik, dia akan condong kepada circle itu yang membawa pada kebaikan. Tapi kalau mohon maaf, mungkin nggak semua, tapi kalau ini yang terjadi, sebaik-baiknya orang, nggak semua tapi kemungkinan besarnya begini, sebaik-baiknya orang kalau circle-nya mohon maaf keliru, dia akan ikut keliru. Sebaik-baiknya orang, dia kalau lingkarannya lingkaran syaitan, dia bisa tertular tuh dengan sifat-sifatnya syaitan. Nauzubillah. Makanya penting teman gaul, circle, lingkaran pertemanan dan seterusnya penting banget. Wala tattabi'us subul, jangan kamu ikuti jalan-jalannya syaitan. Fatafarraqa bikum an sabili, yang membuat kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah.
Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, inilah rumus-rumus yang diwasiatkan agar kamu takun bertakwa. Mau bertakwa? Ini rumusnya. Jalan tuh yang lurus, ikut. Mana Bu? Mau kemana Bu? Ngaji. Tak melu, angkat bareng. Ngaji nggak Bu? Ntar dulu deh, lagi ada sinetron telenovela. Berangkat atau nonton? Tetap berangkat. Dewe wani. Dewe apa? Wani. Sendiri berani jemaah. Gak apa-apa, sendiri juga berangkat. Jangan lil konco, tapi lillahi ta'ala. Jangan karena teman, tapi karena Allah. Summa kemudian ataina Musa, kami datangkan atau kami berikan kepada Musa al-kitaba, kitab Taurat tamaman untuk menyempurnakan nikmat kami kepada Musa dan kaumnya, alal ladzina ahsana wa tafsila, kepada orang-orang yang berbuat baik untuk menjelaskan kepada mereka likulli syai'in, atas segala sesuatu, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan menjadi rahmat, la'allahum, agar mereka biliqa'i rabbihim yu'minun, ketika berjumpa dengan Allah yu'minun, mereka beriman. Wa hadza, dan adalah ini kitabun, adalah kitab anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqullaha wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petunjuk, la'allakum turhamun, kalau mau dirahmati. Kalau mau dirahmati, ikut Qur'an. Petunjuk Qur'an. Antaqulu innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina. Kami turunkan Quran agar kamu mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi Nasara, juga sebagai penutup dari kitab-kitab dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan sungguh kami terhadap apa yang mereka baca benar-benar tidak memperhatikan. Siapa nih kata-katanya? Kata-kata orang kufur. Mereka nggak perhatian kalau dibacakan ayat Quran, abai. Au taqulu law anna unzila alaina alkitab lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudaw wa rahmah. Atau supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Jadi siapa yang zalim? Ayat 157, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Ini orang yang paling zalim, sudah mendustakan dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Kelak kami akan memberi balasan bagi orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk karena mereka selalu berpaling. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kunci kebinasaan ternyata diulang di ayat ini. Kemarin Al-An'am 26, nggak mau dengerin Quran, menjauh dari Quran. Ternyata ini diulang lagi. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan berpaling dari ayat-ayat Al-Quran? Lalu Allah berfirman, kalau kamu mendustakan dan kamu berpaling, maka tunggulah kebinasaan akan datang meliputi hidupmu. Emang hidup paling enak gini, jadi buka Quran, deres Quran, ngaji Quran. Oh, Quran bilang boleh, ayo nikmati. Oh, Quran bilang nggak boleh, ayo jauhi. Tentrem ayem uripe insya Allah. Adem ayem urip tentrem. Hidupnya adem, hatinya ayem, hidupnya tentram. Karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk, bukan pajangan, betul? Tapi seringnya Quran dipajang sampai debuan. Quran sampai debu banyak banget. Dibuka, hadirin di rumah, tipis-tipis lah buka Quran. Yang lagi di jalan, lagi di tol, lagi di mobil, lagi di motor, semuanya pelan-pelan lah buka Quran. Ntar tipis-tipis di kantor pas lagi libur, bacalah walau satu ayat, ada seayat dulu aja. Alif Lam Mim, selesai. Ntar besok tambah Dzalikal kitabul la raiba fi, sehari 3 ayat, 5 ayat. Buka, makin benar hidup kita. Hidup kita benar jemaah.
Hidup benar tuh kan nggak mesti kaya ya. Kaya itu kan cara gimana aja dia belajar cara jualan, cara funnelingnya, sistem funnelingnya gimana, sistem marketingnya gimana, cara personal brandingnya gimana. Kan nggak semua orang bisa jualan, tapi semua orang punya rezeki nggak? Punya rezeki. Tahu rezeki yang paling mahal setelah iman apa? Istiqomah. Meskipun kita belum kaya, meskipun kita belum banyak harta, tapi kalau istiqomah kita lebih dari para raja-raja. Dan kan keuangan kita tuh kan mesti nggak harus sama. Masa ya semua kaya semua, nanti sedekahnya sama siapa kalau kaya? Kan nggak harus sama tuh jemaah. Ada yang kaya, alhamdulillah, ditakdir jadi orang kaya. Ada yang ditakdir jadi cukup, alhamdulillah. Tapi mau tahu yang paling mahal apa? Hatinya tenang, jiwanya tentram. Tapi kalau saya Ustadz, nek boleh ya kalau bisa ditakdir jadi orang kaya, amin. Ya nggak apa-apa jemaah, ikhtiar. Mungkin kita belum, anak kita besok orang yang diizinkan Allah. Bismillah aja. Yuk, pelan-pelan ditata hidup kita, dibaca Qur'annya. Tadi telah jemaah. Hidup ayam, hidup adem ayam, urip tentrem, hidupnya tuh adem, hatinya ayam, terus kemudian kehidupannya tentram karena dia selalu bersama Al-Quran. Jangan jauh-jauh baca. Ntar lah ini khatam kok jemaah. Ini aja udah jauh loh, udah Al-An'am. Nanti tahu-tahu An-Nas. Oh jemaah udah khatam. Belum pernah kok mengkhatamkan tafsirnya. Kalau kita ngatamin Qur'annya kan pernah. Terakhir kapan? Ramadan. Yo nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan jemaah. Nggak apa-apa kan daripada nggak sama sekali. Terakhir kemarin Ramadan, nggak apa-apa. Ntar Ramadan lagi nih. Ini bentar lagi Ramadan. Ayo siap-siap. Bentar lagi Ramadan. Ayo siap-siap. Teman-teman juga bentar lagi Ramadan, ayo siap-siap. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestina wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli biladil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.